Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Waidiati dengan NIM 230101069 dari kelas 23A2 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtaram SESkom MKom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu pembuatan aplikasi data penjualan toko optik atau toko kacamata yang bernama Yunola Store, di mana aplikasi ini dibuat untuk membantu para staf toko dan para konsumen untuk mempermudah mengelola transaksi pembelian dan penjualan. Langsung saja prosesnya di video berikut ini. Oke, yang pertama kita mengaktifkan dulu exam control-nya. Ini nanti ada start di start, kemudian MySQL admin langsung terhubung ke localhost PHP MyAdmin. Kemudian kalau mau membuat database, diklik new, ketikkan nama database yang mau dibuat, kemudian di create karena saya sudah membuat database bernama DBUAS dengan nama tabel Optikma. Strukturnya ada antrian sebagai primary key, tipe datanya char, nama pembeli, tipe datanya varchar, jenis frame, varchar, harga barang, jumlah beli, total belanja, total pembayaran, tipe datanya integer, bonus transaksi, varchar, kemudian ada uang tunai dan kembalian menggunakan integer. Dan langsung saja ke desain saya. Di sini saya menggunakan J-label sebanyak 14. Yang pertama untuk judulnya ini Yunola Optical Store Sukoharjo dan nama jalannya menggunakan bold. Ada nomor antrian, nama pembeli, jenis kacamata, harga barang, jumlah beli, total belanja, total pembayaran, bonus transaksi, uang tunai, kembalian, dan ada ini hari dan jam bukanya. Kemudian ada 10 J text field dari antrian, nama pembeli, harga barang, jumlah beli, total belanja, total pembayaran, bonus transaksi, uang tunai, dan kembalian. Dan ada juga ini untuk menginputkan nomor antrian ketika mau cetak nota. Dan ini jenis kacamata menggunakan combo box untuk pemilihan itemnya. Kemudian ada 7 J button, ada tambah, baru, edit, cetak semua data yang ada di tabel, cetak nota, hapus, dan keluar. Langsung saja ke codingannya. Jangan lupa menambahkan import untuk mempermudah kode kita terbaca dan mempermudah jalannya run. Kemudian ada public class optik. Ini untuk mendeklarasikan kelas publik yang bernama optik ini. Nama form saya. Kemudian ada public optik throws SQL exception. Ini untuk menunjukkan kalau terjadinya kesalahan saat connect ke database. Throws SQL exception. Kemudian ada variabel kosong. Kemudian private void load table, default table model. Ini untuk membuat atau mengelola model tabelnya dengan kolom model add kolom ini untuk menambahkan kolom ke model tabel. Kolom nomor, antrian, nama pembeli, jenis kacamata, harga barang, jumlah beli, total belanja, total pembayaran, bonus transaksi, uang tunai, dan kembalian. Kemudian ada integer nomor 1 ini sebagai nomor 1 dan seterusnya. String SQL select from ini dari nama tabel yang ada di database. Kemudian Java SQL connection ini untuk memanggil config DB dari config optik yang sudah saya buat ini. Jangan lupa juga menambahkan importnya. Ini dari string URL dari nama database-nya. Kemudian ada Java SQL prepared statement, stmcon prepared.
Nah, ini untuk menyiapkan SQL kalau terjadi kesalahan. Java SQL result set ini berisi data yang diambil dari database tadi. Well Rasnek ini dari baris result set. Kemudian ada model ethrow. Ini untuk menyusun yang ada di sini ke tabelnya. Res get string 1, res get string 2 ini sesuai kolom yang ada di sini. Kemudian JTabel 1 model set ini untuk menghubungkan data dari model di tabel tadi. Kemudian ada private void kosong. Antri ini dari nama variabel yang ada di sini. Klik kanan, cek nama variabel. Ada nama frame set selected item karena menggunakan combo box. Ini setting menggunakan text field. Harga, beli, total, bonus, tunai, kembali. Kemudian ada tombol baru. Ini variabel kosong dari sini. Kemudian ada tombol edit menggunakan blok try-cat, string SQL, update dari nama tabel Optigma, set nama pembeli ini dari yang ada di database, nama ini variabel yang ada di desain tadi, get text, antrian, antri get text, jenis frame menggunakan get selected item, karena combo box, harga barang, jumlah beli, total belanja, total pembayaran, bonus transaksi, uang tunai, kembalian. Ini ada where antrian karena antrian tadi menggunakan primary key. Jadi kalau misal where bukan where antrian, misal where nama pembeli tidak bisa diedit. Kemudian ada Java connection, ini untuk mengkoneksikan database. Ada Java prepare statement sama seperti tadi. Kemudian ada execute untuk menampilkan editan kita yang ada ditampilkan ke tabel tadi. Option pen ini informasi kalau datanya sudah berhasil dirubah. Kemudian ada get headless exception, SQL exception. Option pen ini informasi ketika terjadi kesalahan atau datanya tidak dapat dirubah. Load table, variabel kosong, get SQL exception, logger, get logger, optik ini dari nama formnya. Kemudian ada tombol tambah, try, string SQL, insert into Optigma ini dari nama tabel yang ada di database, values, antri, get text, nama, frame ini sesuai urutan yang ada di tabel database tadi, harga, beli, total pembelian, bonus, uang tunai, dan kembalian. Kemudian ada Java SQL ini juga untuk mengkoneksikan database lagi, Java SQL prepare statement. Kemudian ada execute untuk menampilkan tambahan data yang kita input tadi ke tabel. Option pen show ini ketika sudah berhasil akan ada informasi penyimpanan data berhasil. Kemudian option SQL exception, headless exception, option pen show message dialog. Kemudian try, load table, variabel kosong, get, SQL exception, x, ada logger, get logger, optic class ini dari nama formnya. Kemudian ada tombol hapus menggunakan blok try catch lagi, string SQL, delete dari tabel database Optigma, di mana antrian ini sebagai primary key. Jadi nanti hapusnya satu baris data yang ada di tabel database, tabel Optigma. Ada Java SQL connection, ini untuk mengkoneksikan database, config optic. Java SQL prepare statement ini kalau terjadi kesalahan pada database, kemudian di-execute untuk menampilkan datanya ke tabel. Option pen ini informasi kalau datanya berhasil dihapus. Ini get headless exception, SQL exception,
C. Option pen show message dialog. Nanti informasinya kalau terjadi kesalahan data tidak dapat dihapus. Load table, variabel kosong, get, SQL exception, paste, logger, get logger object. Objek ini dari nama formnya. Kemudian ada tombol keluar, sistem exit ini. Jadi kalau sudah selesai, langsung bisa keluar. Kemudian JTable 1 mouse click ini dari tabel yang ini. Diklik kanan, event mouse click. Integer baris JTable 1 row add point ini untuk menunjukkan baris ke dalam tabel. Ada string antrian ini dari nama database, dari nama tabel yang ada di database JTable 1 get value add baris 1 to string ini untuk kumpulan dari database integer diubah menjadi string. Kemudian ini dari variabel yang ada di sini tadi. Set text karena menggunakan text field. Antrian ini dari nama objek yang ada di database tadi, yang tabel database. Kemudian string nama pembeli, JTable 1 get value add ini untuk mengubah integer menjadi string, baris kedua. Sama, semua sudah dirubah ke string, nama set text, nama pembeli, string jenis frame, JTable 1 get value add baris 3 to string, frame get selected item ini karena menggunakan combo box. Kemudian ada string harga barang, JTable 1 value add baris 4. Ini sesuai urutan yang ada di sini. Yang ada di database. Harga ini nama variabel dari harga barang. Set text harga barang. String jumlah beli, JTable 1 get value add baris 5 to string. Beli ini dari nama variabelnya jumlah beli, set text jumlah beli. String total belanja, JTable 1 get value add ini untuk mengubah integer menjadi string, baris 6. Total belanja ini nama variabel dari total belanja, total set text total belanja. String total pembayaran, get value add baris 1 sama, baris 7 sama seperti tadi, to string. Total ini nama variabelnya dari total pembayaran. Kemudian di set text untuk menampilkan ke tabel, string bonus transaksi get value add baris ke-8 to string. Bonus ini dari variabel yang ada di sini tadi, uang tunai dan kembalian. Kemudian ini dari jumlah beli. Ini jumlah beli. Untuk otomatis harga barang saat memilih jenis kacamatanya. Nanti harga barangnya langsung keluar. Ada integer harga barang, integer jumlah beli, integer total belanja sama dengan 0, string bonus pembeli. Kemudian ada menggunakan blok try catch lagi, harga barang sama dengan integer parse. Ini untuk mengubah string menjadi integer. Harga ini nama variabelnya harga barang. Dan di get text jumlah beli integer parse in. Ini juga merubah string menjadi integer. Beli ini harga. Ini nama variabel dari total beli, get text. Total belanja ini dari harga barang dikali jumlah beli. Kemudian ini total dari variabelnya total belanja, set text, string value of ini untuk mengubah string ke integer. Total pembelian, set text, string
value of total belanja, kemudian catch number format exception. Ini ketika salah atau gagal menginputkan akan ada informasi dari G-Option Pen message show message dialog ini kalau nilainya harus berupa angka. Kemudian ada if else, jika total belanja lebih dari 450.000 bonus pembeliannya tumbler. Jika total belanjanya kurang dari 450.000, total pembeliannya tote bag. Kemudian total belanja kurang dari 350.000, bonusnya tempat kacamata. Jika total belanjanya kurang dari 350.000, belum ada bonus total belanja saat ini dari informasi G-Option Pen Show Message Dialog. Kemudian bonus, ini nama variabel dari total dari bonus pembeli. Set text bonus pembeli. Kemudian ada tunai, ini dari uang tunai untuk otomatis kembalian. Ada integer total bayar, integer total bayar kembali. Ini saya membuat variabel sendiri. Try bayar, ini variabelnya saya buat sendiri. Integer parse in, ini untuk mengubah string menjadi integer. Total ini dari variabel total belanja, get text, total integer parse in. Tunai ini dari variabel uang tunai, get text. Kembali ini variabel yang saya buat. Ini kembalian. Untuk kembaliannya dihasilkan dari total belanja, total pembayaran dikurangi uang tunai. Kemudian kembali ini dari variabel kembalian ini. Kemudian set text string value of kembali, ini string berubah ke integer. Get exception G-Option Pen show message dialog. Kemudian ada frame, ini dari ini combo box-nya jenis Samata. Sweet case ini sama seperti if else. Dan ada frame get selected index, ini untuk memilih item yang ada di data, yang ada di daftar sini, jenis kacamatanya. Ini yang ada di daftar ini. Cash 0, harga set text 85.000. Break ini untuk mencegah lanjutnya blok cash selanjutnya. Ada 8 item dengan harga yang berbeda. Di set text untuk menampilkan ke text file-nya ketika memilih jenis frame-nya. Ada harga set text 85.000, ini item pertama. Dan harga set text 150.000, ini item kedua. Set text 250.000, ini item ketiga. Ada ini 70.000, 90.000, 35.000, 35, yang terakhir 50.000. Kemudian ada tombol cetak, ini untuk cetak semua data yang ada di tabel ini. Kedua, ada blok try catch, ini string report pad src size was underscore optic, ini dari nama form yang saya buat. Kemudian laporan nota Jasper, ini report wizard yang saya buat. Ini untuk mendeklarasikan string report pad, kemudian menetapkan lokasi laporan yang ada di Jasper. Kemudian Java SQL connection, ini untuk mengkoneksikan config ke database. Ada hashmap string object parameter, ini untuk menyimpan parameter laporan. Kemudian Jasper print ini menggunakan Jasper
Jasper File Manager untuk mengisi laporannya. Kemudian ada Jasper Viewer sama dengan New Jasper Viewer Print. Ini untuk menampilkan laporan yang dihasilkan dari Jasper Report tadi. Ditampilkan ke tabelnya. Kemudian ada Viewer Set Visible. Ini untuk menampilkan laporan ke layar ketika di run. Kemudian ada Cat Exception G Option Pen. Ini informasi ketika gagal tidak dapat memproses cetaknya, ada error displaying report a message error. Kemudian ada cetak nota. Sini kita menggunakan parameter, jadi membuat parameter dulu dan menggunakan block try catch, string report pad ini sama seperti tadi, was object ini dari nama file Java saya. Kemudian nota object ini dari nama laporan yang saya buat. Kemudian ada Java SQL Connection Con. Ini untuk mengkoneksikan config objek ke database. Ada hash map string object hash. Ini untuk menyimpan parameter laporan. Kemudian ada hash put antrian. Txt chatnode getText. Ini hash put untuk menambahkan parameter yang kita buat. Ini saya membuat parameter dengan nama antrian dan txt chatnode ini untuk txt chatnode nama variabel dari text field ini untuk menginputkan nomor antrian ketika ingin menampilkan cetak nota. Kemudian ada Jasper Print. Ini menggunakan Jasper File Manager untuk mengisi laporannya. Kemudian ada Jasper Viewer. Ini digunakan untuk menampilkan laporan yang dihasilkan dari Jasper Report tadi. Kemudian ada Viewer Set Visible ini untuk menampilkan laporan ke layar sama seperti tadi ketika di run nanti. Kemudian ada Cat Exception G Option Pen. So message dialog ini ketika terjadi kesalahan tidak dapat mencetak notanya, ada informasi error displaying report. Udah, kemudian kita run. Nah ini sesuai urutan saja. Nomor antrian 017. Namanya dengan jenis kacamata. Nah ini ketika kita memilih jenis kacamatanya, harganya langsung keluar. Butterfly ini harga 150.000. Ini yang ini Fatpop 250.000. Cat Eyes tadi 75.000. Kemudian jumlah belinya kita beli 3. Enter, total bayarnya langsung keluar, total pembayaran dan bonus transaksi. Bonus transaksinya total karena total belanjanya kurang dari 450.000 dan uang tunainya 300.000. Enter, kembaliannya langsung keluar 75.000. Tambah penyimpanan data berhasil. Nah di sini kita edit namanya ke Angel. Jenis kacamatanya Butterfly Romi 150.000. Ini bonus transaksinya tumbler karena melebihi dari total belanja pertama 450.000. Dan edit. Nih, datanya sudah berhasil. Ini baru langsung kosong untuk membuatkan baru tadi. Dan kita akan menghapus yang ini. Nama Rizky urut
nomor antrian 14 kita hapus. Sudah tidak ada nama Rizky di sini karena sudah berhasil dihapus. Dan kalau mau mencetak tabel data yang ada di sini, cetak semua. Ini tabel datanya. Kemudian kalau ingin mencetak nota dari nomor antrian 17 yang saya inputkan baru saja tadi. Nih, nota pembelian Yunola Butterfly dengan total bonus transaksinya tumbler, total pembayarannya 750.000 dan uang tunai 800, kembaliannya 50.000. Kalau sudah kita keluar atau kemudian ini desain dari laporan nota saya. Di sini nota pembelian Yunola. Review. Kemudian ini desain laporan nota saya, laporannya, nota dari nota pembelian. Ini desainnya. Caranya dari sini. Report inspector, kemudian file. Ini diblok semua, kemudian dipindah ke sini, kemudian didesain sendiri. Kita preview. Ini nota pembeliannya. Kemudian ke laporan data yang ada di semua tabel. Sama seperti tadi, tetapi tidak menggunakan parameter. Kalau yang ini tadi menggunakan parameter antrian. Sini kemudian di preview, jadinya seperti ini.